Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari setelah menidurkan kita, dan kepadanya lah kita berbangkit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pagi ini, subuh ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita mentadabburi Al-Quran bersama Pak Ustadz Sul Daswar. Semoga apa yang akan beliau bahas nanti, apa yang akan beliau sampaikan itu bermanfaat dan akan sangat besar manfaatnya bagi kita semua. Pada Pak Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa la na'budu illa iyyah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah yang berhadir, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan tidak lupa kita berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan selanjutnya kita bersalam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Bapak Ibu jamaah, untuk pagi ini kita masuk ayat 183. Bukan dua. Awak mau ci senang sebenarnya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahu alaihi. Faman, maka barang siapa, khafa, takut, khaufun, atau boleh juga diartikan khawatir, mim musin, musin dari orang yang berwasiat. Asal katanya ausa yusi musin isim fa'ilnya. Barang siapa yang khawatir dari orang yang berwasiat, janafan, ada kekeliruan. Saya menerjemahkan kesalahan atau ketidakadilan. Au isman, atau dosa. Fa aslaha, maka damaikanlah bainahum, antara mereka. Fala, maka tidaklah isma alaihi, maka tidaklah ada dosa atasnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kamu, as-siyam, puasa, jamak dari saumun. Kama kutiba, kama sebagaimana diwajibkan, alal lazina, atas orang-orang min qablikum, dari sebelum kamu, la'allakum, supaya kamu, tattaqun, bertakwa. Ayyaman, hari-hari, ma'dudat, yang berbilang. Faman kana, maka barang siapa yang ada, minkum, di antara kamu, maridon, sakit, au ala safar, atau atas dalam perjalanan, atau dalam perjalanan, fa'iddah, maka gantilah, min ayyamin, dari hari-hari ukhar yang lain. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang, yutiqunahu, yang berat akannya, fidyatun, hendaklah dia membayar fidyah, ta'amu miskin, yaitu memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a,
Maka barang siapa tatawwa'a yang dengan kesukaan, kerelaan hati, khairan melakukan kebaikan, fahuwa maka dianya khairullah adalah baik baginya. Wa antasumu dan kalau kamu berpuasa, khairul lakum itu adalah lebih baik bagi kamu, in kuntum jika ada kamu ta'lamun mengetahui. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ayat 182 itu masih berkaitan dengan wasiat. Ayat yang dikecil wasiat, pesan-pesan ringkas. So Nabi, ibu-ibu, bapak-bapak, di masa hayatnya, di masa hidupnya, apabila beliau naik mimbar, beliau menyampaikan mau'izah. Kalau tidak mau'izah yang beliau sampaikan, setidak-tidaknya beliau menyampaikan wasiat. Nah, dia ada mau'izah, ada wasiat. Bedanya kalau mau'izah itu uraiannya panjang uraiannya. Kalau wasiat uraiannya ringkas. Sehingga seringkali para sahabat mengatakan ausani khalili, telah berwasiat kepadaku kekasihku, maksudnya adalah Rasul. Dan kadangkala malah malaikat Jibril yang menyampaikan wasiat kepada beliau. Tentu saja wasiat itu dari Allah. Nah, ayat sebelumnya yang kita baca itu adalah wasiat dari seseorang yang akan meninggal, seperti kita jelaskan pada minggu yang lampau. Jadi orang yang akan meninggal dianjurkan meninggalkan wasiat. Sehingga nanti apabila orang itu telah meninggal, tugas ahli waris yang ditinggalkan kalau berkaitan dengan harta, pertama tunaikan hutang dulu. Tunaikan hutang. Setelah ditunaikan hutang, tunaikan wasiat. Adu wasiat-wasiatnya selesaikan dulu. Nah, baru peninggalannya itu dibagi. Lalu kalau ada wasiat itu yang tidak sesuai dengan agama ketentuan, maka yang menerima wasiat boleh saja merubah. Nah, boleh dirubah. Nah, cuma kadang-kadang ibu-ibu, bapak kan wasiat kondak berkaitan dengan harta saudara. Nah, ada seorang ibu, kebetulan suaminya lah duluan meninggal, anaknya 5. Dikumpulnya nak nambah 5 kok. Keceknya nak sengaja kalian ama kumpulan kini kuah ama kabar wasiat. Nak sado kalian mendonga. Aduh mak, kok mati ya mak besok. Tolong kalian kuburan di sabalah kubur mandiang ayah kalian. Aku wasiatnya bu. Tahalo buno kubuku di dake-dakean. Ingin motor tahunya lagi rekaman dalam bentuk kan tak lihat. Aku nama tahu kan. Itu wasiat nak. Ko iyo lagi siko mati kok. Mati ko nak dapat awak nonton di mata beda. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak tahu pasti di mana kau mati. Nah, tidak tahu di mana mati orang.
Walaupun tak tabayang dawak sekete Allahnya kapai kakian, tapi Allah takdirkan di situ mati awak Allah adukan hajat. Enak Allah buka jalan nak sampai awak kakian. Dulu pernah diceritakan sekolah misalnya ditakdirkan awak mati kalau di Papua dan atau di tim-tim dosa nakwan dah dos tu lah. Jangan di sana nang kenal je jawab ke seorang dak edos tu lah. Dak terbayang dah kapai kakian nah. Awak punya kawan. Kawan akrab pada. Anaknya pindah tugas kakian. Lah situ anak disuruh datang mandeh, mak jalan lama ke tempat awak kayaknya bau kawan nama tujeknya. Ibu wajahnya ndak do ke mahkamah biar dan mengkosi membalin tiket segala macam dan beko. Datang kan ndak itu depai lah kita tempat anak mula. De baka poi sejauh berakali pesawat biaya. Anak amun dan suruh bau inyo nang kamongkosi makan apa makan setucik payah jonya. Ya lain dah pa betul tu ndak pa ada inyo nak menyuruh. Ya pai malah bobo ya ndak do piti dah. Berakit lahnya kagian tiba di situ kira malaikat maut tu lah menanti haikonya pada ada aja tu banyak. Banyak. Tapi bela tu. Allah bukakan hajat. Akan dibawa ke ko biaya sekian bah wasiat tak ke ko dulu. Wasiat bantu itu tu ndak wajib kedulu. Ndak wajib mana? Atau makam umum, makam keluarga lah. Sudah ayah awak meninggal dulu orang labori lo, bakal buat lagi itu lagi. Tidak bisa. Aduh lagi ibu celai. Nah, celai itu ibu orang. Nyola sakit-sakitan. Bawa wasiat lanyo ke suaminya. Wasiatnya dah kok mati ya busuk dah yang. Sebelum tumbuh lumpuh di kuburan nabo jangan nikah dah lunak. Kalau pesan ke bini lagi ya, nah jangan nikah dah. Dek laki pe bibu tiap hari basiram kuburan cekok. Kece orang mencari dia yang pun yang bininya. Takutnya bini kepanasan disiram terus. Kira disiram jadi pupuk je serak lo video bayang begini teh. Enak. Sepesan bini dah kata jangan bini dalu laki tunggu rupu dia akan cepet tunggu rupu dah. Kecik kawan dek sayangnya bini. Akhirnya lain bersejarah. Lah. Mana aja saya kau. Dalam ayat juga, faman khafa min musin, barang siapa yang khawatir dari orang yang berwasiat ada kekeliruan atau dosa. Dulu sudah kita sebutkan, kalau wasiat masalah harta itu maksimalnya sepertiga. Dan tidak boleh diwasiatkan untuk ahli waris. Jadi wasiat itu tidak boleh untuk waris. Baru gitu, waris sudah ada bagian tertentunya. Lalu bagian tertentunya. Nah. So kadang-kadang ibu-ibu bapak-bapak masalah harta kok memang masalah yang sangat rumit. Harus berhati-hati. Baru-baru kalau pulang Mekah ya, malah petang, datang janji di masjid, ayahnya meninggal, 9 di sana, 9 pada sana laki-laki, berapa 5, berapa laki-laki, haratu peninggalan ayahnya do, sebelum ayahnya meninggal laki-laki seorang. Nah, setelah ayahnya meninggal laki-laki berapa? Nah,
tinggal kini berempat tiga perusi seorang laki-laki. Peninggalan ayahku kedijuannya apa pembagiannya. Cuma kadang-kadang ibu bapak lah dijalin dah pembagiannya sesuai aturan Allah An-Nisa ayat 2 boleh dong. Lalu kecilnya kan banyak lo anak mendiang adikmu dapat dia seorang memproduksi banyak lo dapat pada murah ada lo mati leh. Nah, ada bertanya orang ada pindah lo mati leh. Kalau yang meninggal setelah ayah meninggal berarti hado. Baru itu kau telah dibagi aja sonanya kan. Sona betul meninggalkan tunaikan wasiat bayi utang pada peninggalan bagi sekali. Nak jangan bebo. Aku lah sekian puluh tahun berarti haknya dulu disiko. Kecuali yang meninggal sebelum ayah meninggal harusnya nanti difaraidkan dulu. Harusnya nanti difaraidkan dulu. Nah, jadi maksimalnya sepertiga. Lalu mungkin yang berwasiat tadi ada kekeliruannya. Mungkin mewasiatkan haratoko lebih dari sepertiga. Taruhlah separuh. Nah, maka yang menerima wasiat boleh merubah. Boleh rubah. Wasiatnya separuh, haratonya segikonya. Enak lebih dari sepertiganya wasiatkan, maka itu boleh dirubah. Boleh dirubah. Nah, ada juga kejadian ibu. Calon haji tahun berlalu kan. Ya. Lah manasik. Anaknya seorang produksi. Lah keluarga lo. Anyo kecil lo kawa buya amboka kabarangke kah atau lah sudah buat wasiat sadonyo. Harato nado dah sawah nan di kampung rumah nan di siko koko nan anak ambo tu yang dak kam bagi sejak laharan. Ini ke Mekah kan? Dak kam bagi baca bu anak ibu kau dak dagi itu ya dak lah sudah buat wasiat sadonyo. Kecil engkau ndak boleh begitu dulu waris tu berhak. Kalaupun akan diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih sepertiga orang. Ini nasihat dia. Sahaja bahas supaya nyelok janaknya kembali. Alhamdulillah lagi berakhir leda mainnya. Enak. Itu tidak boleh terkait. Ya ada kekeliruan. Au isman. Atau dosa. Misalnya nyewasiatkan ada sekian sayang kanakku dak samola. Hanya kecer ko maningga mo besok nasi anu tujuan diagis kete Allahnya. Itu tidak boleh. Atau sebaliknya nyobue wasiat cakonya beradik-adik sekian orang. Atau pernah lo ngerasain lo? Nak datang orang kepada adik namanya amak ka meninggal ya harato banyak ya kayunya. Lah berkumpulnya di Jakarta bagailah meninggal mandeknya ko kalwalah surat wasiat dari mandek ko. Laju notaris baso dan di situ unyuntuan untuk anaknya sanuka. Jadi dikaluannya lah di anaknya ko wasiat mandehnya ko nala notaris sebagai setelah ibunya meninggal. Abah ko masalah ya. Nah, abah masalahnya. Ya kan? Oke, Cik. Dalam hadis di jalan Nabi la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk waris. So bahagiannya lah ada bekau. Bagiannya sudah ditentukan. Tidak ada wasiat. Walaupun lah notaris mana, tapi kalau secara agama itu tidak bisa dipegangi. So tegas Nabi mengingatkan wasiat itu tidak ada untuk waris. Nah, itu namanya isman. Jadi kalau ada yang dikhawatirkan mungkin dia keliru atau tidak berlaku adil atau mungkin lebih dari sepertiga atau isman dosa. Mungkin karena dia tidak baik-baik dan segala macamnya. Nah, maka dalam ayat cekok fa aslaha bainahum.
maka perbaikilah, damaikanlah antara mereka. Antara mereka ini siapa? Ahli warisnya kok. Enak, bisanya beribu-ribu salah macamnya. Sebab kita kecil juga masalah haratu apa masalah sensitif. Malah kalau meninggal orang kaya, anak laki-laki nya bersekukuh. Iku harus wak bagi sesuai dengan ilmu faraid. Baru duku ketentuan Allah tak boleh awak langgar. Kalau tiba bagi warisan, bersekukuhlah anak laki-laki. Iku ketentuan Allah. Padahal banyak ketentuan Allah nelayan tak dijalankan lah. Tapi tiga disiko apa namanya? Baru tu nya apa ayatnya? Lizakari mislu hazil unsayin. Bagian laki-laki 2 kali lipat bagian pensi. Bersekukuh. Dah ke awak beribu. Inyo tantri ustaz nak kalamak denyo mabih nama je ndak donya satu orang. Kecik nak bersilo. Lamatinya barunya ke kawan. Lah lamati baru pulang tu mabih ada tamak. Beribu je dah ke awak ustaz. Kini betul lah nyana. Syukurlah meninggal orang gaya leado haratu nan ditinggal leado warisan. Orang meninggal orang gaya utang nan ditinggal leado anaknya aku leado haratu. Nah, adik nanado kamari bedolo nampaknya. Kamari bedolo nampaknya kan. Sana awak laki-laki kau ya salah lo. Namperangai betul itu. Meninggal orang kayaknya nya pulang sementara mau berang kayak tak satu nak bahasa orangnya ke adik-adik ke sana nak bersih kan betul ada sawananya nak lebih wajib merawat orang kayak ko awak laki-laki sonanya. Nah baru itu kalau nan padusinya lah nikah punya suami, orang pertama bagi wanita tetap suami. Kalau dia awak laki-laki lai kabar ampe Nabi ni awak. Nah orang pertama tetap orang tua. Jadi awak sebenarnya wajib merawat orang tua kita. Tak bisa nak berusia. Nah, awak nak wajib. Bila perlu bawa permawa. Deh ibu-ibu tolong kanan bu suami awak. Dah ba'a amak ba'a ayah belaju bagai lain dah. Nah, kanan kayaknya. Tapi sebagian ibu datang je minta ke rumahnya jauh baru kalau dia minta titi ke kau kan. Tak ada ibu sekolah kata selalu kau kan. Tak jalan. Kau nanya minta titi salahnya. Anak-anak inyo nak menghamilkan, inyo nak melahirkan, inyo nak memelihara, inyo nak menyekolah segala macamnya. Ibu-ibu mabik saja bila. Kalau jadi orang baru dia awak dah. Karena kalau awak dia awak. Bila perlu kecen dah gitu dah bau lama tinggal aja si jawab padanya serang sana mau bez itu. Ibu bertanya wak lihat do ibu nak minta tinggal jawab di mana? Dah orang. Walau. Ada makna sebanyak kau. Kalau jawab ibu dah amuan dah ustaz. Dah amuan. Mana kan amuannya datang sekali-sekali lun masuk ke mahlai. Bila amak ke pulang itu ditanya sekali ya. Kau tiba dia awak balik kanan jawab lah. Nah, kan amuan tinggal sebulan. Nah, jadi awak nak wajib solat. Baik jangan tiba di 2 kali lipat bagian pendusi je kau nak awak. Dah itu kan terbayang terus. Awak 2 kali lipat. Aceh itu lah kau nak ya. Kewajiban merawat orang tua sebenarnya awak laki-laki. Di balik ayat itu ibu damaikanlah antara mereka. Damaikan. Cuma kadang-kadang masalah itu lah dia kecil dah tak kau. Hanya bosaunya pak anak banyak dia. Dia tak pandai orang dia kan. Nah bosaunya nak banyak dia. Ifala isma alaih maka tidaklah dosa atasnya. Kalau sekiranya memang dia keliru atau sengaja berbuat dosa. Dendak lama hati mencari ahli waris cekop hanya wasiatkan tidak sesuai dengan keturunan agama.
maka tidaklah ada dosa atasnya. Kalaupun dirubah wasiatnya itu. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu sekaitan dengan masalah wasiat Bapak Ibu. Nah, jadi wasiat itu kalau yang masalah harta tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau wasiat yang lain-lain jangan yang akan memberati ahli waris. Jangan jadi beban pemikiran lenyap wasiat ahli waris. Nah, lalu ayat berikutnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, dululah kita kajian orang beriman isim fa'il mukmin, tapi dipakai di sekolahnya kata kerja. Kalau terjemah orang yang telah mengerjakan iman, orang yang telah beriman. Tapi besok dalam Quran terjemah diartikan tetap orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Ayat kolah sering kita dengar ibu, apalagi Ramadan. Kadang-kadang di awal-awal Ramadan ayat kolah minta ampun malah. Ya datang balik malam pertama kutiba alaikumusiyam yo. 3 ke 2 itu 3 ke 3. Asego makmum seolah-olah la menilai lomba pidato yo le. Ya nah, menilai lomba pidato le. Yalah sekian lah 5 malam itu ya baru kan. Lapal kan. Nah, dulu kita katakan kutiba asal katanya kataba. Menulis, ada diartikan menetapkan. Yang diperintah dulu dengan memakai kata-kata kutiba, ada al-qital, ada wasiat, ada perang, wasiat, kemudian berpuasa. Ada juga dalam ayat. Inna sholata aqimis sholah inna sholata alal mu'minina kitabam mawquta. Kitabam mawquta. Sholat itu bagi orang yang beriman kitaban, kewajiban, ketentuan. Asal kata apa itu? Mawquta, yang telah ditentukan waktunya. Dipakai dengan kata kitabam mawquta, kewajiban, ketentuan yang sudah ditetapkan waktunya. Nah, jadi yang dipanggil Allah berpuasa orang yang beriman. Dulu saya jelaskan, kalau ada perintah itu kebanyakan disuruhkan Allah kepada orang yang beriman. Begitu hanya orang yang berimanlah yang akan bisa menunaikan perintah Allah. Apalagi puasa seperti kenyataan yang kita lihat. Dan puasa pun tidak bisa dihadapi dengan badan besar, tenaga kuat, tidak bisa. Berapa banyak orang celik Ramadan itu ibu bapak kawan yang badan kadang tenaga kue, tapi tiba di puasa olehnya nak badan kadang tenaga kue kerja lain-lain tak banyak. Tapi tiba di puasa kok tak tahu. Jadi panggil Allah orang yang beriman. Yang puasa itu imsak, menahan. Ditentukan waktu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, menahan makan minum beserta segala sesuatu yang akan merusak. Cuma kebanyakan orang kadang-kadang awak hanya bisa menahan makan dan minum. Nah, saya dapat ngecek berapa banyak orang puasa tapi tidak ada dapat nyala kecuali haus dan lapar. Bagus itu nanya tahan makan minum. Nama tu nak di puasuan apalagi lidah. Nya sedang puasa kerajo menghijau kadang-kadang bagunjang yo. Kena muka di mahal-mahalnya. Kondak kita kan sedang puasa, badannya taruh yo. Banyak orang itu kita sedang puasanya. Ini taruh yo. Kalau lain karena puasa tinggal. Tak boleh jangan dilanjutkan dosa.
payah menahan juga kau. Yo lain tak makan, tak minum, tapi tak ada nak dapat dengan Nabi ke depan itu. Itu bukan hanya puasa Ramadan saja, termasuk kita puasa sunnah, puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid dan sebagainya. Aturannya tetap begitu. Jangan hanya sekedar menahan makan minum, sementara lidah awak tidak kita puasakan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Nah, ini diwajibkan kepada orang yang beriman dengan syarat-syarat tertentu. Syarat Islamnya, baliknya, berakalnya, mukim, sehat. Kalau tidak Islam, tidak wajib puasa. Alun balik, tidak wajib puasa. Tidak sehat, tidak waras, tidak wajib puasa. Sakitnya tidak wajib puasa orang. Makanya ibu kok nampak cicit di kampung awak orang tidak puasa, mungkin syarat wajib tidak penuh dan itu aja, kenapa nampak cicit? Syarat cekok Islam. Yo koda Islam bagainya. Balik ke ndak Islam siko 100% ndak baca pun surah Al-Hadid. Yo koda Islamnya mungkin syarat tak dua lenadulnya balik. Kalau balik lagi. Ada kalau Ustaz tua berawak lah putih yang iman. Enak. Kalau memanglah baliknya mungkin syarat dan kategori dulunya. Asal kategori waras tidak terganggu ingatannya. Bantu lah besok-besoknya Ustaz. Ya kau bantu lah besok-besoknya. Kok lain warasnya mungkin syarat dan kompet dulunya. Syarat dan kompet mukim tidak musafir. Rumah sebelah rumah awaknya Ustaz. Ya rumah ada situ. Musafir tu bahasa awaknya berjalan. Kok berjalan panjang, kok jauh jam pagi sampai sore sebalik rumah lah. Ada pasal Pak Aden kamu musafir gini, apa kabar? Oh, tu Allah Pak. Enak. Mikir syarat wajib dah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal lazina min qablikum. Nah, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Allazina min qablikum, allazina min qablikum, yang serama dengan itu ada lagi umamun min qablikum, umat-umat sebelum kamu. Nah, jadi orang bertanya, jadi kalau takaiku berarti puasa Ramadan kulah do sebelum Nabi kok. Kita tahu perintah puasa ku bila turunnya setelah Nabi hijrah. Tiba Nabi di Madinah ketika beliau hijrah. Tiba Nabi di Madinah itu bila 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal. Tidak lama sudah itu tiba Ramadan. Tahun pertama beliau di Madinah itu lunado kewajiban puasa oleh. Turunnya perintah puasa pada tahun yang kedua hijrah. Tahun yang kedua hijrah baru turun perintah puasa. Nah, ibadah Ramadan dan sebulan kue bebu bapak-bapak sangat istimewa. Makanya kan ada hadis. Ana Nabi khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia kata Nabi, orang yang ditakdirkan Allah umurnya panjang, baik amalnya. Lah, umur panjang ibadahnya rancang. Itu manusia yang baik. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, orang yang ditakdirkan Allah usianya panjang, umur panjang. Wa sa'a amaluhu, tapi ibadahnya buruk, amalnya udah elok loh.
Lalu sekaitan dengan itu dikisahkan ada 2 orang sahabat. Nah, rajin beribadah. Lalu salah seorangnya ikut berperang. Ketika berperang itu, berjihad itu, sampailah dia syahid, mati di jalan Allah. Rajin beribadah. Sementara kawannya yang satu lagi meninggalnya 1 tahun setelah yang syahid cekok. Lah, dulu 1 tahun. Lalu ada seorang sahabat mimpi. Mimpinya nyolah di akhirat. Lalu dia melihat ke surga, dibukakan pintu surga. Sahabat yang kemudian meninggal 1 tahun cakap lah dalam surga. Padahal ibadahnya biasa-biasa. Sementara sahabat yang duluan meninggal malah 1 tahun dulunya matinya mati syahid lolai. Waktu itu belum lagi masuk ke dalam surga. Cari Tuhan lah mimpi jako sehingga bersebarlah di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya sampailah ke Rasulullah. Orang kok heran. Nanya heran kan baku yang kemudian meninggal 1 tahun dulu masuk surga. Padahal yang duluan meninggal kok ibadah ndak tangguang, malah matinya mati syahid lolai, kok kemudiannya masuk surga. Sahabat-sahabat heran. Akhirnya setelah sampai kepada Rasulullah, kata Rasul, kenapa kalian tercengang? Baku heran lo kalian, kemudian meninggal itu duluan masuk surga. Bukankah dia beribadah 1 tahun lagi dan dia mendapatkan 1 kali Ramadan lagi dibanding dengan temannya yang duluan meninggal. Di bebu bapak-bapak, enak ibadah Ramadan kok istimewa, amal awak yang 1 tahun itu istimewa. Jadi makanya syukur lawak masih diberikan oleh Allah sisa-sisa umur yang masih tinggal. Hadis Nabi mengatakan usianya panjang, ibadahnya baik, itulah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Beliau persoalan kok Allah katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan. Nah maksudnya Bapak Ibu jemaah kita baca tafsir bukan puasa Ramadan seperti puasa yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Itulah. Ini hanya menjelaskan sebelum Nabi Muhammad sudah ada puasa. Umat-umat terdahulu sudah ada puasa. Bani Israel sudah ada puasa dan semacam sudah ada. Nabi pun sebelum ayat ini turun, sebelum kewajiban berpuasa ini diturunkan kepada beliau juga telah melaksanakan puasa. Turun ayat itu dulu baru Nabi puasa. Nah, sebelumnya beliau juga sudah berpuasa. Cuma mengikut puasa umat-umat yang terdahulu saja. Mengikut puasa umat-umat terdahulu. 10 hari Muharram bantu patangkau, tapi sudah puasa. Nah ini yang dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bukan menunjukkan waktunya sama-sama Ramadan segala macamnya, enggak. Malah sebelum Nabi Muhammad lah dong puasa. Kita ingat puasa Nabi Daud, ya kan? Nah, malah ada yang puasanya sampai 45 hari. Jadi Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, memberitahu kepada kita puasa itu adanya bukan hanya pada kita umat Muhammad saja. Nah, tapi sebelum-sebelumnya sudah ada. La'allakum tattaqun. La'alla supaya, biasa artinya mudah-mudahan. Tattaqun
Tatakun itu isim atau kata kerja? Kata benda atau kata kerja? Kata kerja. Kalau terjemahkan mana tatakun mengerjakan ketakwaan kan itu. Kalau diterjemahkan nah. Jadi berarti ibadah puasa yang kita kerjakan itu berarti kita mengerjakan ketakwaan, salah satu dari syarat untuk jadi orang yang bertakwa. Salah satunya. Dan kita tahu takwa itu derajat yang paling tinggi. Setelah iman, lau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan, baik yang turun dari langit ataupun yang tumbuh dari bumi. Syaratnya amanu wattaqaw. Jadi puasa itu tujuannya membentuk pribadi yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang berbilang. Nah, beberapa hari yang berbilang, di bawahnya dijelaskan di ayat berikut nanti, syahrul ramadan allazi unzila fihil qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Di ujung ayat, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu yang mendapati bulan itu, artinya bulan Ramadan, hendaklah dia mempuasakan. Jadi awal puasa itu bulan Ramadan. Harinya berapa? 30 ada 9. Nah, Nabi mengatakan 30, 3 kali. Malah sekali dilipat Nabi jari cek. Jadi ada kalanya Ramadan itu 30 hari dan ada kalanya 29 hari. Malah di masa Nabi hidup, beliau lebih banyak puasa Ramadan yang hanya waktu itu 29 hari. Cuma kini ibu masih ada aja di kampung-kampung cecek kok 29 kan tak cukup puasa deh nya no. Ada aja namanya itu cecek gini bro. Kalau 29 kan tak cukup puasa. Kalau tak cukup 30 hari betul teman. Tapi kalau tak cukup sebulan salah teman. Sebenarnya Ramadan itu kadang-kala 30 hari, kadang-kadang hanya 29 hari. Malah Nabi lebih banyak puasa 29 daripada 30. Nah, lebih banyak puasa 29 daripada 30 lain. Nah, jadi itu ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang telah ditentukan berbilang. Faman kana minkum maridun, barang siapa yang ada di antara kamu sakit, ia benar tidak kuat untuk berpuasa, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddah, maka gantilah di hari-hari yang lain. Jadi kalau ada yang sakit, tidak harus dipaksakan berpuasa, atau awak ada yang musafir, jalan tidak kalau puasa boleh berbuka. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti nanti di hari yang lain. Nah, yang betul-betul sakit, kalau cacat sakit masalah. Ya kadang-kadang pada fasawa sakit enak, itulah masalah. Yang betul-betul sakit. Jadi boleh diganti, nilainya sama. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang berat melaksanakan puasa. Contohnya, ada orang karajonyo karehnya sehat. Di karajo kuyu bana barik. Kalau ndak karajo, keluarganya ndak bisa makan. Ndak bisa makan. Boleh. Atau ada ibu-ibu yang hamil dan menyusui. So kondisi wanita kok kalau dia cari tak sama orang. Malah ada sebagian ibu-ibu menyusui nanya, nang puasa tadi tak ada persoalan nanya. Hamilnya puasa tak ada masalah.
Tapi ada yang fisiknya tidak kuat, dia menyusui tidak terlalu puasa. Itu termasuk yutikunahu. Bagaimana kalau yang musafir atau sakit cakap api Ramadan ganti? Kalau kau nyoba tidak bisa lah. Fidyatun ta'amu miskin. Dia harus membayar fidyah. Harus membayar fidyah. Yakni memberi makan orang miskin. Tapi dulu kawan nyampein ibu-ibu kalau tidak puasa karena menyusui atau hamil, aduh karena ini. Ada orang nak. Nah puasa diganti fidyah. Guna fidyah apa? Ganti puasa. Pengganti puasa. Kegunaan fidyah itu mengganti puasa bagi orang-orang yang berat yang tidak bisa puasa, bayar dengan fidyah. Itu ganti puasa ganti lo. Kini puasa ganti lo. Misalnya ada seorang ibu Ramadan kini kau hamil barek, tidak talok dengan puasa. Enak. Tidak beralah mau sudah Ramadan melahirkan lahir anaknya. Mengalih. Menyusui. Berarti Ramadan kini konya ndak puasa lantaran hamil. Ramadan di mukonya ndak puasa karena menyusui. Ramadan celailah hamil lo balik. Itulah tahun ndak puasa. Memang ada ibu, jujurnya kui. Saya kayak ngaji di Rasyad di Rasulullah lo kan. Ambola 7 balik tahun ndak do puasa ustaznya lah. Dia pilih butuh 7 balik tahun. 8 anak. Beranak 8 anaknya. Beranak 8-nya. Kalau memang wajibnya mengganti jo puasa, berarti lah wajib puasa selama 17 bulan. Kan 17 bulan puasa dah tak? Ayatlah menjalihan bagi orang yang berat bayar fidyah. Nah fidyah itu guna pengganti puasa. Kalau lega puasanya mana dibayar fidyah leh. Awak sakit, dah awak beranak dah. Sakit anak kita dulu, awak dah orang nak begini leh. Fidyah aja dah. Puasa dah kan. Saya lah menjalin dekat itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Cuma memberi makan orang miskin kok berat. Sekali makan aja. Kadang-kadang orang awak bagi jo beresa kaleng sesuka cek doa. Awak tu lah fikir puasa nak diganti. Kira-kira lain kata bayar dia beresa ditolong. Sebenarnya malah ada yang lebih sempurnanya ibu bapak-bapak makan sehari tu awak nanggung. Tak sekali makan aja. Tak. Kadang-kadang orang sekali makan ya kan. Malah ada pendapat yang lebih sempurna untuk satu hari makan. Nah, Mbak Yutang nak pahala biasa dong. Padunya tak kurang. Nah, jadi awak perkirakan makan awak sari. Makan awak sari. Mamonya di rumah awak ada orang tua awak yang panala tua. Nak taluk dan yang puasa segala macamnya lain. Ya kan kalah termasuk yutikunahu jago. Yang sudah sangat lanjut usia, fisiknya tidak kuat, awak harus makan ganti bara makan awak sari. Oh mandi hambo tu makannya sebanyak makan kucingnya Ustaz. Kamu dah bayar no? Jangan itu ambil, nada awak ambil ukuran normalnya. Kalau orang kaget kan sekecil mana makannya no? Nah, jadi ukuran makan awak sari. Kalau nani koko inyo mewah segala macamnya, yuk ukuran biaya awak sari, standar awak masing-masing. Samba awak koko apa awak perkirakan. Nah, ijan asa bayu tangkalapih aja. Ya bayu tangkalapih. Enak. Oh so sempurna. Oh lebih nanda masalah. Fidyatun ta'amus. Faman tatawwa'a khairan. Aku kuncinya. Barang siapa yang dengan kerelaan hati melakukan kebaikan, fahuwa khairullah, itu lebih baik baginya. Di lobian ni. Aku di lobiannya kan seorang cakap, aduh nada gesari, atau jumlahnya tingkatnya istimewakan, fahuwa khairullah, itu lebih baik bagi kamu, baginya.
Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau sekiranya kamu berpuasa, itu lebih baik bagi kamu. Bukan dalam artian memaksakan harus berpuasa, enggak. Nah, arti puasa kamu itu lebih baik bagi kamu. Wa antasumu, kita baca tafsir, siyamukum khairul lakum. Puasa kamu itu lebih baik bagi kamu. Jadi bagi yang membayar dengan fidyah ataupun yang mengganti nanti habis Ramadan, terus nilainya sama dengan puasa. Makanya ibu bapak, setelah Ramadan kan Syawal. Dalam Syawal itu akan disunahkan puasa. Setelah puasa 6. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Oh, nambah 6 harinya. Nilainya seolah-olah puasa. Dan puasa 6 hari bulan Syawal itu Bapak Ibu tidak harus dimulai dari tanggal 2. Kalau 1 Syawal kan tidak boleh puasa kan? Tidak harus mulai tanggal 2 Bapak gitu. So mungkin ada di antaranya yang sakit, mungkin ada yang musafir, yang usia subur, ada saatnya dia berhalangan. Bacaranya bayar yang wajib cekok dulu. Ganti yang wajib dulu. Kadang-kadang ada lo sebagian orang nan wajibnya lun ganti lain, nan sunatnya kerajaan lu. Andai kata singkek umurnya betul matinya, berarti rambutangnya nan wajib. Nah itu maka tidak harus dimulai dari 2 Syawal. Kalau puasa dan tinggal selesai itu dulu. Baru setelah itu ditambah dengan 6 hari dalam bulan Syawal. Ada lo kawan kocieknya niatnya sekali baru Ustaznya. Karena puasa pengganti itu jo 6 hari bulan Syawal itu kok ada Senin Kamis. Atau ada lo yang ambil Senin Kamis saja akan 2 dapat kali lah. Yalah. Jadi puasa jalan cicing. Jadi antasumu khairul lakum, puasa kamu itu lebih baik bagi kamu jikalau ada kamu mengetahui. Apa kalau kita siam hukum? So kalau ada orang yang tidak berpuasa tanpa alasan syar'i, inyo lai sehat dak musafir semacamnya doa, maka puasa yang ia tinggalkan secara sengaja itu tidak akan bisa tergantikan lagi. Dah kata gantian lain. Awak sengaja aja tinggal balik itu nya. Sakit dah musafir dah segala dak lah. Tapi dia tidak berpuasa itu tidak akan bisa diganti-ganti. Lah itulah ibu bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Diperhatikan kita baik masalah wasiat ataupun pelaksana ibadah puasa. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.